Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfa Hikmatur Rozi dari jurusan Teknologi Informasi Program Studi D4 Teknik Informatika. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya bermaksud untuk menyampaikan terkait topik dari skripsi saya dengan judul Implementasi Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Tanaman Kopi menggunakan metode forward chaining berbasis website sebagai penunjang kualitas pertumbuhan. Adapun untuk latar belakang secara garis besar, di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga mampu untuk membantu kehidupan manusia. Nah, salah satu bentuk dari perkembangan teknologi ini adalah telah diterapkannya sistem pakar di berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang pertanian. Nah, untuk yang kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan Ramadhani pada tahun 2018, ini kopi merupakan komoditas yang sangat penting di bidang pertanian. Bahkan ekspor kopi menjadi sumber devisa peringkat keempat terbesar dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga perlu perhatian khusus terhadap komoditas kopi ini. Sedangkan menurut Putri dan Sodik pada penelitiannya tahun 2019, mereka mengatakan bahwasanya tanaman kopi ini merupakan tanaman yang rentan terserang penyakit. Keterlambatan dari identifikasi penyakit ini akan mempengaruhi hasil panen. Sehingga dari permasalahan tersebut sebenarnya dapat diatasi jika petani mengetahui jenis penyakit dan ada pendampingan dari para ahli. Namun yang menjadi persoalan adalah minimnya sumber daya manusia yang ahli di bidang kopi dalam hal konsultasi tentang hama dan penyakit secara langsung. Sehingga dari persoalan-persoalan tersebut diharapkan sistem pakar ini yang akan dibangun mampu untuk mendiagnosis penyakit tanaman kopi dengan cepat dan tepat. Adapun untuk identifikasi masalah, yang pertama adalah berkaitan dengan rumusan masalah ini, bagaimana mendiagnosis penyakit tanaman kopi dengan cepat dan tepat. Nah, untuk rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana penerapan metode forward chaining pada sistem pakar diagnosis penyakit pada tanaman kopi. Sedangkan untuk batasan masalah sendiri, yang pertama adalah sistem ini dibangun dengan berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Untuk metode dari sistem ini menggunakan metode forward chaining. Untuk aplikasi yang akan dibangun ini hanya mencakup penyakit penting pada tanaman kopi. Sedangkan untuk batasan yang terakhir, sistem pakar ini ditujukan untuk para petani dan masyarakat umum yang berkecimpung dalam bidang pertanian kopi. Untuk manfaat penelitian sendiri, di sini terdapat 3 manfaat besar. Yang pertama bagi pengguna, yang kedua bagi peneliti, dan yang ketiga bagi pembaca. Adapun untuk manfaat penelitian ini bagi pengguna, yaitu untuk memberikan solusi yang dapat digunakan untuk menanggulangi penyakit pada tanaman kopi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan dari tanaman kopi itu sendiri. Sedangkan manfaat bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana belajar kepada petani ataupun pakar di bidang kopi untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu tentang perkopian, serta penelitian ini merupakan bentuk kontribusi langsung kepada masyarakat. Sedangkan manfaat bagi pembaca, di sini dapat memberikan wawasan kepada pembaca, serta dapat dijadikan sebagai literatur untuk keperluan pengembangan sistem. Sebuah penelitian tentunya tidak lengkap jika tidak disertakan sebuah kajian pustaka. Maka di sini saya lampirkan beberapa studi literatur. Yang pertama adalah penelitian dari Qurratul Aini dengan judul penerapan metode forward chaining pada sistem pakar untuk diagnosa hama dan penyakit padi. Nah, hasil dari penelitian ini adalah sistem pakar untuk mendiagnosis hama dan penyakit tanaman padi dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan yang akan menjadi penunjang bagi masyarakat
untuk mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman padinya tanpa harus konsultasi dengan ahlinya. Yang kedua, yaitu dari penelitian Ajeng Savitri Puspaningrum, Erlian Reddy Susanto, dan Adi Sucipto pada tahun 2020. Judul dari penelitian ini adalah penerapan metode forward chaining untuk mendiagnosa penyakit tanaman sawi. Hasil dari penelitian ini, sistem pakar menunjukkan bahwa tingkat akurasi keahlian untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman sawi mencapai angka 88,8%. Untuk kajian pustaka yang ketiga, ini saya ambilkan dari penelitian Siti Rofiqoh, Dedi Kurniadi, dan Andi Riansyah pada tahun 2020 dengan judul Sistem Pakar Menggunakan Metode Forward Chaining untuk Diagnosa Penyakit Tanaman Karet. Nah, pada penelitian ini didapatkan hasil bahwasanya sistem pakar diagnosa penyakit tanaman karet ini mampu untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman karet sesuai dengan gejala-gejala dan dapat meningkatkan hasil dari produksi tanaman karet itu sendiri. Dan untuk yang keempat, merupakan penelitian dari Zainal Hakim, Lili Sujai, Nelly Nailwardah, dan RV Nur Aflian Susanti, serta Robi Rizky pada tahun 2020. Judul dari penelitian mereka adalah Implementasi Algoritma Forward Chaining untuk Sistem Pakar Diagnosis Hama Tanaman Kacang Kedelai pada Dinas Pertanian Pandeglang, Provinsi Banten. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan data yang didapat dari hasil wawancara. Data tersebut akan diolah dengan metode forward chaining dan dibuat suatu sistem pakar yang menghasilkan bahwasanya sistem ini menunjukkan bahwa metode yang diterapkan pada sistem pakar ini mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, untuk kajian pustaka yang terakhir, ini saya mengambil penelitian dari Wali Hidayat dan Rizky Nanda pada tahun 2019. Judul dari penelitian mereka adalah Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi Menggunakan Metode Forward Chaining. Sistem pakar ini mempermudah asisten dokter untuk mendiagnosis pasien dan membantu dokter dalam mengambil keputusan. Di samping itu, sistem pakar diagnosa penyakit gigi dengan menggunakan metode forward chaining ini dapat digunakan sebagai dokter sementara ketika dokter tidak ada atau belum datang. Untuk selanjutnya adalah landasan teori. Di sini ada beberapa landasan teori. Yang pertama adalah sistem pakar. Menurut Pratiwi tahun 2019, sistem pakar ini merupakan sistem berbasis komputer yang mengadopsi fakta, pengetahuan, dan juga penalaran manusia yang ditujukan untuk membantu pemecahan permasalahan dan pengambilan keputusan dalam bidang tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya, landasan teori terkait dengan forward chaining. Ini menurut Santi dan Septiawan pada tahun 2018, forward chaining ini merupakan suatu penalaran yang berawal dari fakta untuk mendapatkan konklusi dari fakta tersebut. Yang ketiga adalah berkaitan dengan landasan teori website. Nah, website ini adalah kumpulan halaman situs dan dokumen yang berada pada komputer server yang terdapat di seluruh dunia dan terkoneksi dalam satu jaringan yang disebut internet menurut Batubara tahun 2018. Untuk selanjutnya adalah PHP. PHP ini menurut Supono dan Putratama pada tahun 2018 adalah suatu bahasa pemrograman yang bersifat server side yang mana ditambahkan ke dalam HTML untuk menerjemahkan dasar kode program menjadi kode mesin yang dapat dipahami oleh komputer. Adapun untuk landasan teori dari MySQL sendiri, ini merupakan sebuah software database yang paling populer dan bersifat open source, yang mana ini selalu digunakan secara bersamaan dengan PHP. Nah, untuk landasan teori yang terakhir adalah berkaitan dengan tanaman kopi. Jadi tanaman kopi ini merupakan tanaman perkebunan yang telah lama dibudidayakan. Kopi menjadi salah satu komoditas yang menyumbang sumber devisa bagi negara. Di samping itu, kopi juga merupakan sumber penghasilan rakyat.
Bahkan lebih dari 1,5 jiwa petani kopi di Indonesia ini berpenghasilan dari komoditas kopi. Hal ini menurut dari pendapat Raharjo pada tahun 2017. Sedangkan yang perlu kita ingat menurut penelitian dari Putri dan juga Sodik pada tahun 2019 adalah tanaman kopi ini merupakan tanaman yang rentan terhadap penyakit. Adapun untuk desain penelitian dari penelitian yang akan saya lakukan ini adalah ada beberapa langkah. Yang pertama adalah dengan menentukan kebutuhan serta data terkait dari penelitian ini. Nah, untuk langkah yang kedua adalah mempersiapkan alat beserta bahan penelitian yang dimaksud di sini adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan bahan penelitian yang dimaksud ialah data-data yang telah didapatkan. Yang ketiga adalah melakukan wawancara dengan pakar pertanian. Yang keempat adalah pembangunan sistem menggunakan metode forward chaining. Dan yang kelima adalah hasil akhir dari penelitian ini membuat sebuah sistem yang dapat mendiagnosa penyakit pada tanaman kopi. Untuk metode pengolahan data dari penelitian ini adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan metode inferensi. Inferensi sendiri ialah otak dari sebuah sistem pakar berupa perangkat lunak yang melakukan tugas inferensi penalaran sistem pakar, biasa dikatakan sebagai mesin pemikir. Pada dasarnya, inferensilah yang mencari solusi dari suatu permasalahan. Nah, terdapat dua cara yang dapat dikerjakan dalam melakukan inferensi, yaitu forward chaining, yang mana merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Berbeda halnya dengan backward chaining, yaitu dengan menggunakan pendekatan goal driven. Dimulai dari ekspektasi yang diinginkan terjadi atau dikatakan sebagai hipotesis, kemudian mencari bukti yang mendukung atau kontradiktif dari ekspektasi tersebut. Dalam metode pengolahan data menggunakan inferensi ini, yang pertama perlu untuk kita memetakan terkait dengan nama-nama gejala dan juga nama penyakit. Setelah itu memberikan kode pada setiap gejala dan penyakit tersebut, sehingga untuk selanjutnya dalam menentukan gejala pada suatu penyakit ini diperlukan suatu rule ataupun aturan. Nah, berikut adalah beberapa gejala dan juga penyakit pada tanaman kopi beserta dengan aturan yang akan menunjukkan gejala apa yang menginfeksi dari tanaman kopi dan jenis penyakit apa yang menginfeksi tanaman tersebut. Nah, berikut untuk data flow diagramnya. Untuk selanjutnya adalah flowchart dari sistem ini. Yang pertama, user diharuskan untuk masuk ke dalam website tersebut. Apabila user sudah memiliki sebuah akun, maka user tersebut bisa langsung melakukan login. Namun apabila belum, maka user diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara memasukkan username, email, dan juga password. Baru setelah terdaftar dalam sistem tersebut, maka user diharuskan login. Setelah itu user dapat melihat informasi dari gejala-gejala penyakit kopi. Setelah itu untuk mendiagnosa penyakit tanaman kopi, user diharuskan untuk memilih gejala-gejala yang ingin diketahui jenis penyakitnya. Baru setelah itu sistem akan memproses diagnosa penyakit tersebut, sehingga nantinya sistem akan menampilkan hasil diagnosis berupa jenis penyakit dan cara pengendaliannya kepada user. Untuk selanjutnya adalah metode pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah studi literatur, dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan skripsi ini. Metode forward chaining melalui literatur-literatur seperti
buku ataupun textbook, paper, dan sumber ilmiah lain seperti situs internet ataupun artikel dokumen teks yang berhubungan. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang kedua ini adalah dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pakar yang mana terhadap permasalahan yang akan diambil untuk mendapatkan suatu data yang akurat mengenai penyakit dari tanaman kopi. Nah, proses wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan seorang pakar di bidang kopi, dan si pakar memberikan pemaparan mengenai setiap gejala penyakit pada tanaman kopi ini. Untuk rancangan perangkat lunak sendiri, di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah subsistem atau basis data, atau biasa disebut dengan database, yang mana perancangan basis data ini digunakan untuk penyimpanan basis pengetahuan dalam database. Nah, untuk tahap yang kedua adalah perancangan struktur menu. Rancangan struktur menu ini dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap menu-menu pada sistem yang akan dibangun. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah perancangan antarmuka ataupun user interface. Pada perancangan ini akan menampilkan isi rancangan ataupun tampilan yang nantinya akan dapat diakses oleh user itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah implementasi. Jadi implementasi sistem ini diharuskan terdapat 2 perangkat. Yang pertama adalah perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, perangkat keras adalah perangkat yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan dan penerapan aplikasi ini, yang mana perangkat keras yang dimaksud adalah prosesor dengan tipe Intel Core i3 CPU dan juga memori berkapasitas minimal 2048 MB serta hard disk 500 GB. Adapun untuk perangkat lunak yang nantinya akan digunakan dalam perancangan dan implementasi sistem bakar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem operasinya harus menggunakan Windows 7 atau di atasnya. Untuk bahasa pemrogramannya sendiri menggunakan PHP versi 3.4, sedangkan untuk tools perancangannya menggunakan Visual Studio Code versi 1.63. Untuk web servernya adalah Apache Web Server versi 2.2.21, sedangkan untuk mesin pencarinya sendiri ataupun browsernya kita menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox, sedangkan untuk database-nya menggunakan MySQL database versi 5.0.8. Untuk yang terakhir dari penelitian ini yakni metode pengujian setelah nantinya sistem pakar ini telah berhasil dibangun. Nah, untuk metode pengujiannya ini kami menggunakan 2 metode pengujian. Yang pertama adalah metode black box, di mana pengujian dilakukan tanpa melihat proses sistem, namun hanya menilai hasil akhir saja. Sedangkan yang kedua menggunakan metode confusion matrix atau dikenal juga dengan menghitung tingkat akurasi, di mana pada metode ini dilakukan perhitungan dengan 4 output yaitu recall, precision, akurasi, dan error rate. Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan topik dari skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.